Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Sambil Ngopi. Bagaimana kabar teman-teman semua? Pada kesempatan malam ini saya akan membahas kembali soal-soal dan pembahasan mengenai materi pokok soal-soal SKB 2021 mengenai pengelola pengadaan barang _jasa sesuai Permen.Pan RB nomor 29 tahun 2020 tertanggal 10 November 2021 kemarin. Jadi teman-teman, untuk bagian kedua dari video ini saya masih tetap membahas mengenai pasal per pasal dari Permen.Pan RB nomor 29 tahun 2020. Tetap semangat teman-teman, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos ke tahap SKB. Persiapkan sebaik mungkin teman-teman, pelajari semua kisi-kisi materi, baik itu Permen.Pan RB nomor 29 tahun 2020, Perpres nomor 12 tahun 2021, serta peraturan LKPP dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Baik, untuk materi-materi pokoknya, jadi yang pertama itu perencanaan pengadaan barang _jasa pemerintah. Di antaranya identifikasi _review kebutuhan dan penetapan barang _jasa. Yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja. Yang ketiga, penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan. Yang keempat, perumusan strategi pengadaan, pemaketan dan cara pengadaan. Yang kelima, perumusan organisasi pengadaan. Yang keenam, pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, identifikasi dan pengumpulan data dan informasi. Untuk poin kedua, pemilihan penyedia barang _jasa pemerintah, yaitu review dokumen persiapan pengadaan barang _jasa. Yang kedua, penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah. Yang ketiga, penyusunan daftar penyedia barang _jasa pemerintah. Yang keempat, negosiasi dalam pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang keenam, pengadaan barang _jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan _atau spesifik. Yang ketujuh, risiko pemilihan penyedia pengadaan barang _jasa pemerintah. Dan yang terakhir, nomor 8, data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang _jasa pemerintah. Untuk poin nomor 3 ini teman-teman, nah untuk kisi-kisinya, pengelolaan kontrak pengadaan barang _jasa pemerintah. Di antaranya kontrak pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang kedua, pembentukan tim pengelola kontrak. Yang ketiga, pengendalian kontrak pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang keempat, serah terima hasil pengadaan pekerjaan barang _jasa pemerintah. Yang kelima, evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang keenam, perumusan kontrak pengadaan barang _jasa pemerintah dalam bentuk kwitansi, bukti pembayaran, pembelian dan surat pesanan. Ketujuh, risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang _jasa pemerintah. Yang keenam, identifikasi dan pengumpulan bahan data informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang jasa. Nah, yang terakhir, nomor 4, pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang jasa secara swakelola. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Yang ketiga, pengawasan pengadaan barang jasa swakelola.
Yang keempat, resiko pengadaan barang garis miring jasa secara swakelola. Dan yang kelima, identifikasi dan pengumpulan bahan, data, dan informasi dalam pengadaan barang garis miring jasa secara swakelola. Demikianlah 4 materi beserta poin-poinnya yang teman-teman harus pelajari. Jadi teman-teman tetap bersemangat dalam proses untuk tahap kedua dari proses rekrutmen CPNS ini. Baik, langsung saja teman-teman, kita gaskan ke soal sesuai dengan Permenpan RB nomor 29 tahun 2020. Bismillahirrohmanirrohim. Soal nomor 1. Di bawah ini yang merupakan syarat untuk menjadi anggota tim penilai pengelola PBJ, yaitu A. Memiliki rekam jejak yang baik. B. Pengajar garis miring pelatih di bidang pengadaan barang garis miring jasa. Yang C. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit pengelola PBJ. Dan yang D. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Nah, silakan teman-teman dipilih jawaban mana yang paling tepat dari soal nomor 1 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah yang C. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit pengelola PBJ. Kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Jadi soal nomor 1 tadi berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2020 pasal 33 ayat 7 yang berbunyi syarat untuk menjadi anggota tim penilai yaitu yang A. Menduduki pangkat garis miring jabatan paling rendah sama dengan pangkat garis miring jabatan pengelola PBJ yang dinilai. Yang B. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit pengelola PBJ. Yang C. Aktif melakukan penilaian angka kredit pengelola PBJ. Nah, di huruf B sesuai dengan jawaban dari soal nomor 1 tadi ya teman-teman. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, untuk yang A. Memiliki rekam jejak yang baik. Nah, untuk pembahasannya dari huruf A ini terdapat di dalam pasal 18 ayat 2. Nah, yang berbunyi pengangkatan dalam jabatan fungsional PPBJ melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi sebagai berikut. Yang A. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Yang B. Nilai kinerja prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Yang C. Memiliki rekam jejak yang baik. Yang D. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. Dan yang terakhir yang E. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. Nah, begini. Demikian penjelasan teman-teman dari pilihan jawaban yang A. Untuk yang B, pengajar garis miring pelatih di bidang pengadaan barang garis miring jasa. Nah, tertuang di dalam pasal 36 ayat 1. Nah, yang berbunyi dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, pengelola PBJ dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi A. Pengajar garis miring pelatih di bidang pengadaan barang garis miring jasa. Yang B. Keanggotaan dalam tim penilai garis miring tim uji kompetensi. Yang C. Perolehan penghargaan garis miring tanda jasa. Yang D. Perolehan gelar garis miring ijazah lain. Dan yang E. Yang terakhir pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pengelola PBJ. Nah, untuk opsi pilihan jawaban yang D, menjalani tugas belajar dari 6 bulan. Nah, tertuang di dalam pasal 47 ayat 1. Nah, ini ya teman-teman penjelasannya. Jadi pengelola PBJ diberhentikan dari jabatannya apabila A. Mengundurkan diri
dari jabatan, B. diberhentikan sementara sebagai PNS, C. menjalani cuti di luar tanggungan negara, yang D. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, yang E. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, dan yang F. tidak memenuhi persyaratan jabatan. Demikian teman-teman penjelasan dari opsi pilihan jawaban yang D. Baik, kita ke soal nomor 2. Hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat garis miring jabatan dalam jabatan fungsional PPBJ adalah pengertian dari A. penetapan angka kredit, B. angka kredit kumulatif, C. hasil kerja minimal, D. angka kredit. Nah, mari teman-teman, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Untuk jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini adalah yang A. Nah, mohon diingat ya teman-teman, pengertian-pengertian dasar ini. Jadi untuk pembahasannya sendiri terdapat di dalam pasal 1 ayat 22. Nah, yang berbunyi penetapan angka kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pangkatan atau kenaikan pangkat garis miring jabatan dalam jabatan fungsional PPBJ. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, untuk yang B, angka kredit kumulatif, nah terdapat di dalam pasal 1 ayat 21. Angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pengelola PBJ sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Untuk yang C, hasil kerja minimal, terdapat dalam pasal 1 ayat 27. Nah, pengertiannya sendiri yaitu hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh pengelola PBJ sebagai persyarat pencapaian hasil kerja. Nah, untuk yang opsi pilihan jawaban D, angka kredit, terdapat dalam pasal 1 ayat 20. Nah, yang berbunyi satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan garis miring atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh pengelola PBJ dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Baik, demikian soal dan pembahasan dari nomor 2. Tetap semangat ya teman-teman. Soal nomor 3. Pengelola PBJ Alimadya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit ... angka kredit. Yang A 10, B 15, C 20, D 25. Silakan teman-teman, mana jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 3 ini adalah yang C 20. Kita langsung ke pembahasan teman-teman. Nah, tertuang di dalam Permen Pan RB nomor 29 tahun 2020 pasal 26 ayat 2 yang berbunyi pengelola PBJ Alimadya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 angka kredit. Nah, demikian teman-teman dari soal nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Pengelola PBJ yang diberhentikan karena alasan dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional PPBJ dari jabatannya apabila A. mengundurkan diri dari jabatan, B. menjalani cuti di luar tanggungan negara, C. tidak memenuhi persyaratan jabatan, dan yang D. tidak memenuhi standar kompetisi jabatan fungsional PPBJ. Silakan teman-teman dipilih mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 4. Kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 4
adalah yang B, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Kita ke pembahasan teman-teman ya. Jadi tercantum di dalam pasal 47 ayat 1. Nah, untuk dari soal tadi teman-teman harus ingat, untuk pengelola PBJ diberhentikan dari jabatannya apabila yang A mengundurkan diri dari jabatan, yang B diberhentikan sementara sebagai PNS, yang C menjalani cuti di luar tanggungan negara, yang D menjalani tugas belajar dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan, E ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, dan yang F tidak memenuhi persyaratan jabatan. Nah, ini ya, mohon diingat teman-teman poin per poinnya. Nah, ditegaskan lagi di dalam pasal 47 ayat 3 teman-teman. Nah, untuk pengelola PBJ yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf F dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional PPBJ. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, dari poin B sampai poin E. Jadi jawaban dari soal tadi yang yaitu yang C, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban, untuk yang A mengundurkan diri dari jabatan tertuang dalam pasal 47 ayat 2 yang berbunyi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional PPBJ. Nah, untuk yang huruf C tidak memenuhi persyaratan jabatan, dan yang D tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional PPBJ. Pembahasannya ada di dalam pasal 47 ayat 5. Nah, di sini ya teman-teman, tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dapat dipertimbangkan dalam hal yang A tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan fungsional PPBJ, yang B tidak memenuhi standar kompetisi jabatan fungsional PPBJ. Baik teman-teman, demikian soal dan pembahasan dari nomor 4. Tetap semangat teman-teman. Saya berdoa semoga teman-teman diberikan kelancaran dan lulus di dalam proses rekrutmen CPNS tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Soal nomor 5 teman-teman. Indikator yang dihitung berdasarkan beban kerja pada penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional PPBJ meliputi kecuali A. Jenis metode pemilihan penyedia, yang B. Jumlah total anggaran untuk pengadaan barang garis miring jasa, yang C. Kompetensi manajerial, dan yang D. Jumlah paket yang dikerjakan. Silakan teman-teman dipilih mana jawaban yang paling tepat. Dari soal nomor 5 yang ditanyakan adalah kecuali. Baik, kalau sudah, jawaban dari soal nomor 5 adalah yang C, kompetensi manajerial. Kita akan langsung pembahasan teman-teman. Jadi soal nomor 5 tadi diatur dalam pasal 43 ayat 1. Nah, ini ada 3 poin ya teman-teman. Untuk penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional PPBJ dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi A. Jumlah paket yang dikerjakan, B. Jumlah total anggaran untuk pengadaan barang garis miring jasa, dan yang C. Jenis metode pemilihan penyedia. Nah, untuk penjelasan dari pilihan jawaban yang C, kompetensi manajerial, tertuang di dalam pasal 45 ayat 2. Nah, di sini ya teman-teman, jadi ada 3 poin untuk kompetensi pengelola PPJ, meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial,
dan yang C kompetensi sosial kultural. Baik, demikian soal dan pembahasan dari soal nomor 5 teman-teman. Kita ke soal nomor 6, soal yang terakhir. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi adalah salah satu tugas dari A. Panitia pengadaan, B. Tim KPBU, C. IFP, dan D. Instansi pembina jabatan fungsional PPBJ. Nah, silakan teman-teman, mana jawaban yang paling tepat dari soal nomor 6 ini? Baik, kalau sudah, jawaban dari soal nomor 6 ini yang paling tepat adalah yang C, IFP. Nah, jadi teman-teman, untuk pembahasannya sendiri tertuang di dalam pasal 54 ayat 4 yang berbunyi IFP mempunyai tugas yang pertama menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, yang B memberikan advokasi, yang C memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Nah, untuk pengertian dari IFP sendiri teman-teman tertuang dalam pasal 1 ayat 29. Nah, kepanjangannya sendiri dari IFP adalah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Yang selanjutnya disingkat IFP adalah Organisasi Profesi bagi Jabatan Fungsional PPBJ. Silakan teman-teman kunjungi ke website IFP ya teman-teman, supaya menambah wawasan dan referensi teman-teman. Nah, untuk penjelasan pilihan jawaban, untuk yang A, panitia pengadaan, terdapat dalam pasal 1 ayat 17. Pengertiannya sendiri, panitia pengadaan adalah tim yang dibentuk penanggung jawab proyek kerjasama yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan badan usaha pelaksana, membantu persiapan penandatanganan perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan. Nah, tim KPBU sendiri kepanjangannya tim kerjasama pemerintah dengan badan usaha, tertuang dalam pasal 1 ayat 16. Untuk pengertiannya sendiri, tim yang dibentuk penanggung jawab proyek kerjasama untuk membantu pengelolaan SKPBU pada tahap penyiapan dan transaksi KPBU. Nah, untuk yang D sendiri, instansi pembina jabatan fungsional PPBJ, terdapat dalam pasal 1 ayat 30. Nah, pengertiannya yaitu instansi pembina jabatan fungsional PPBJ yang selanjutnya disebut instansi pembina adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah. Nah, demikian teman-teman soal dan pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun berada yang mengambil formasi pengelola pengadaan barang dan jasa. Apabila ada yang keliru dari soal nomor 1 sampai nomor 6, tolong teman-teman komen di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.